Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram. Tepatnya saat ini saya berada di depan Zamzam Tower dan juga di depan pintu utama untuk masuk ke mataf Ka'bah atau pelataran Ka'bah. Jadi saya hari ini akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara kita melaksanakan umroh atau kita akan manasik umroh langsung dari Tanah Suci, manasik umroh langsung dari Masjidil Haram. Ini saya sedang berada di Zamzam Tower, pas depan Zamzam Tower. Jadi teman-teman harus tahu patokan-patokan untuk pergi dan pulang. Salah satu patokan utamanya adalah Zamzam Tower ini. Baik kita mau pergi maupun pulang, Zamzam Tower ini adalah salah satu patokannya. Kemudian di depan ini, pas di depan saya ini adalah pintu masuk utama menuju mataf Ka'bah, pintu King Abdul Aziz. Di sebelah sana ada WC 3. Kita dekatkan, ini WC 3. Ini titik poin kita. Kita harus hafalkan ini. Di sana adalah Jalan Adyad ya. Kemudian di sini ada Zamzam Tower. Kemudian di depan kita ini ada pintu masuk utama gate King Abdul Aziz. Kita akan masuk dari sebelah kanan nanti. Nah, di sini ya. Ini situasinya, teman-teman. Hari ini pagi, masih jam 4 pagi, lebih kurang 1 jaman sebelum subuh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita harus pahami bahwa umroh itu sebenarnya mudah sekali. Umroh itu ada 5 rukun dan juga ada 2 wajib umroh. Nah, apa saja yang 5 ini? Yang pertama, niat berihram 2 tawaf, kemudian sa'i, safa ke marwah, kemudian yang keempat ada tahallul, yang keempat, dan yang kelima tertib. Harus berurut ya. Bila tidak terpenuhi maka batal umrohnya. Umrohnya tidak sah. Kalau wajib umroh yaitu yang pertama harus berihram dari miqat. Kemudian yang kedua tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Ya, teman-teman ya. Dan dalam umroh biasanya sudah ada nanti pemandunya ya teman-teman. Jadi insya Allah tidak akan kesulitan kita dalam melakukan umroh ini jika kita mengikut travel. Insya Allah sudah ada mutawifnya. Nanti di mana tempat miqatnya, misalnya kita dari Indonesia, kita langsung umroh ke Mekah, biasanya nanti kita niatnya di Yalamlam ya, di pesawat. Dan biasanya kita dari naik pesawat itu menuju ke Saudi, menuju ke Mekah, kita sudah memakai kain ihram. Berbeda dengan saya, misalnya saya kemarin ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu biasanya kita akan niat ihram di tempat mikot. Mikotnya di mana? Di Bir Ali atau di masjid di Zulhulaifah ya. Itu. Jadi insya Allah mudah teman-teman untuk umroh ini. Bahkan tidak ada kewajiban khusus kita ketika umroh ini harus mengucapkan apapun, tidak ada. Bahkan kita tidak mengucapkan apapun itu juga akan sah. Tidak ada kewajiban seperti sholat itu punya kewajiban wajib membaca Al-Fatihah. Tak ada membaca Al-Fatihah maka batal sholatnya. Kalau umroh tidak. Kewajiban kita niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib sudah sah. Namun tidak mungkin jika Anda tidak berzikir, tidak membaca doa, maka Anda banyak kehilangan keutamaan ketika Anda umroh. Nah, nanti kita akan berbagi apa saja doa-doa yang sunnah dibaca ketika kita sedang umroh. Doa-doanya seperti apa? Nanti kita akan berbagi ya di manasik umroh langsung di Tanah Suci, langsung di Masjidil Haram ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan menuju ke pintu utama King Abdul Aziz ini. Ya. Nah, kita lihat kita masuk nanti dari arah sebelah kanan ya. Ini banyak jemaah yang sudah masuk ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke mataf, ingin ke pelataran Ka'bah, maka teman-teman harus masuk jauh sebelum 1 jam, paling lambat 1 jam sebelum waktu subuh sudah harus masuk ke dalam. Kalau 1 jam belum masuk, dikhawatirkan Anda tak bisa masuk di mataf di pelataran Ka'bah. Mungkin Anda akan ditutup nanti pintu-pintu masuk ke mataf karena sudah penuh. Maka nanti Anda bisa sholat mungkin di tempat sa'i dan tempat-tempat yang lainnya. Ya, kita masuk saja ya teman-teman ini ya. Nah, ini pintu utama masuk dari Gate King Abdul Aziz. Nah, kita lepas sandal kita ya teman-teman, kita masukkan ke dalam tas, kemudian kita masuk dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, seperti doa kita masuk ke dalam masjid. Lihat teman-teman, di sini ada tulisan mataf. Mataf ya. Itu mataf. Mataf itu artinya pelataran. Ya. Jangan lupa ketika masuk di pintu masuk tadi kita berdoa sebagaimana kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya, seperti doa kita masuk masjid. Kemudian setelah kita melihat Ka'bah ya teman-teman, maka kita berdoa Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wazid man syarafahu wa karamahu liman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Begitu melihat Ka'bah, kita langsung berdoa melihat Ka'bah. Kita masuk dari King Abdul Aziz, kita langsung jumpa rukun Yamani. Ya, jadi kalau ada tandanya apa? Tandanya ada garis ini ya teman-teman. Ya. Ini tanda rukun Yamani ini. Ya, ini ada garis kuning ini. Ini rukun Yamani tandanya. Ini tanda bahwa ini rukun Yamani. Anda mulai umroh itu nanti teman-teman di rukun Hajar Aswad, maka pastikan Anda sampai di rukun Hajar Aswad. Ya, kita keliling. Ya. Ini sedang azan ya teman-teman. Kalau di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi 1 jam sebelum azan sudah ada azan 1 jam sebelumnya. Di sini subuh jam 5.12, maka jam 4.12. Nah, sekarang ini jam 4.12 sudah ada azan ya. Nah teman-teman perhatikan, di sebelah kiri kita ada tanda ya, Allahu Akbar ya. Di pojoknya ada dekat, ini namanya rukun Hajar Aswad di sini ya. Di sebelah kanannya tandanya adalah lampu hijau. Ada lampu hijau. Maka di sini Anda angkat tangan Anda, kemudian
Bismillahi Allahu Akbar. Angkat tangan Anda dan katakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Dimulai dari sini putarannya. Putaran dimulai dari ini dan berakhir di rukun Hajar Aswad. Ini yang paling penting. Mulai putarannya dari rukun Hajar Aswad dan selesainya juga putaran ketujuh penuhnya adalah di Hajar Aswad. Tak ada doa-doa khusus di sini. Anda boleh membaca Quran di sini. Anda boleh berzikir apapun di sini. Doa apapun silahkan. Ya, ada kewajiban doa apapun di sini. Silahkan Anda bebas mau zikir apapun di sini, silahkan. Ya, jam 4 pagi teman-teman. Di sisi Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah mungkin sekitar 1 meter cuman ya, itu namanya multazam teman-teman. Ya, itulah tempat paling makbul untuk berdoa. Maka kalau bisa Anda berdoa di depan multazam ini. Ya. Antara Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad ini dengan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Pas di depan saya ini namanya multazam teman-teman. Di sini ada Hajar Ismail ya teman-teman. Kita sudah sampai di rukun Yaman ya teman-teman. Tandanya ada apa namanya, batik-batik kuning itu ya yang lurus ke bawah. Ini namanya rukun Yamani, baru di sebelahnya rukun Hajar Aswad. Kita katakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ada sunnah-sunnahnya dari rukun Yamani ini sampai rukun Hajar Aswad. Silakan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tanda habisnya di putaran ketujuh adalah ini rukun Hajar Aswad. Anda angkat tangan Anda dan Anda katakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, harus pas lurus dengan ya lampu hijau ini tandanya teman-teman. Ada lampu hijau, dia lurus dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian kita langsung ambil kanan teman-teman. Kita ambil posisi agak kanan. Kita lanjutkan dengan sunnah sholat di depan makam Ibrahim. Jangan sholat di tempat orang tawaf teman-teman ya. Anda tak akan bisa sholat di situ. Anda juga tak akan khusyuk, bisa ditendang-tendang nanti. Kita ambil saja posisi sebelah kanan ini, ada disediakan tempat-tempat sholat ya. Sunnahnya sholat lurus di depan makam Ibrahim. Kita sholat dulu teman-teman. Kita lihat makam Ibrahimnya yang kuning ini teman-teman. Ini patokannya ya, ini patokannya. Ini patokan Anda. Cari tempat sholat yang lurus dengan makam Ibrahim yang warna kuning ini teman-teman ya. Kuning besar ini makam Ibrahim namanya, kuning besar. Oke.
Kita ambil posisi sebelah kanan teman-teman. Banyak orang sholat di sini. Kanan. Anda bisa sholat di sini, pas tepat di depan makam Ibrahim. Anda sholat di sini. Oke, setelah sholat kita di depan makam Ibrahim, teman-teman, silakan kita cari air zam-zam. Sunnahnya adalah minum air zam-zam. Kita cari yang ke arah sa'i. Kita habis ini langsung sa'i 7 kali perjalanan. Ada tulisan di sini teman-teman, sa'i area. Jadi setelah di makam Ibrahim Anda langsung bisa lihat di sebelah kanannya ada sa'i area. Kita akan masuk di situ. Ya, pas di sebelah gedung warna apa ini? Kita cari dari zam-zamnya teman-teman ya. Nah, untuk sa'i setelah masuk dari sini Anda langsung ke kanan. Anda langsung masuk ke kanan. Ya. Ya. Biasanya ada di sebelah kanan kiri itu air zam-zam, nanti silahkan Anda minum air zam-zam ya. Dan itu sunnah ya teman-teman ya. Kalau tak ada, Anda juga bisa minum air zam-zam nanti di arah sa'i dan juga kanan kirinya. Dalam perjalanan sa'i ini Anda akan menemukan banyak air zam-zam. Ada tulisannya sa'i area. Ini bukit Safanya. Mari kita baca. Kita sudah mulai naik Bukit Safa. Bukit Safa, silakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasul. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Setiap kali Anda naik di Bukit Safa dan Marwah, Anda baca doa ini. Setiap kali naik. Kita mulai start dari Safa, ya, jangan terbalik. Insya Allah nggak akan terbalik jika Anda mengikuti. Ya. Ini perjalanan pertamanya dari Safa Marwah dihitung 1 kali. Nanti Marwah Safa putaran kedua. Ya, sekali perjalanan Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Safa Marwah lagi 3 dan seterusnya, maka karena 7 kali maka akan berakhir di Marwah. Begitu Anda keluar dari Marwah, Anda tahu. Di sana kita lihat pilar hijau, teman-teman ya. Pilar hijau. Ya, tidak ada wajib apapun di sini. Anda batal wudhu pun tak ada masalah. Tapi kalau tawaf di Ka'bah, Anda wajib
ada wudhu. Nah, kita udah sampai di pilar hijau, maka disunahkan lari-lari kecil. Bagi laki-laki lari-lari kecil, kemudian doa. Rabbi ighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Nah, kemudian berlari-lari kecil kita harus dengan semangat, ya, sampai habis pilar hijau. Ya, kita lihat ini adalah batas pilar hijau, maka habis sudah kita berlari-lari kecil, sudah selesai, dan juga selesai membaca doa di antara dua pilar hijau ini. Setelah itu tidak ada sunnah-sunnah yang lain. Sebelah kiri ada orang minum air zam-zam, ya teman-teman. Nah, kita sudah mulai mendaki, teman-teman. Maka kita baca Inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajjan baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Dalam kembalinya kita baca, dan ini Anda lakukan dari sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, ya, Anda lakukan terus. Nah, ketika sudah sampai di Bukit Safa, Anda bisa berdoa di sini, di Marwah ini. Baik di Bukit Safa Anda bisa berdoa, di Bukit Marwah Anda bisa berdoa, dan harus menghadap ke arah kiblat. Kita lihat ini banyak yang berdoa arah ke kiblat. Baik, kita langsung keluar, ya, karena kita sudah sampai di Bukit Marwah, maka berakhirlah ibadah sa'i kita. Kemudian tahallul, kita lihat langsung bisa tahallul masing-masing. Kita lihat ada yang tahallul di sini, ya, saling membantu kawan-kawannya yang sudah tahallul, maka bisa mentahallulkan teman-temannya, ya. Kita lihat di sini ada orang yang tahallul, ya. Minimal 3 helai, ya. Ambil saja sedikit, paling minim, ya, tahallul, ya. Tahallul artinya halal, maka setelah ini maka Anda halal memakai minyak wangi. Larangan apapun yang dilarang dalam ibadah umrah itu sudah tidak berlaku. Anda sudah boleh memakai sepatu, Anda sudah boleh memakai minyak wangi, ya. Anda sudah boleh bercumbu dengan istri Anda, boleh bercampur dan sebagainya, ya. Lalu secara gratis Anda bisa mendaftar di sini tempat tahallulnya, ya. Banyak yang tahallul di sini juga. Nanti Anda dirapikan. Tapi kalau Anda ingin tahallul dengan mesin, Anda bagus ke barbershop, ya.
Yang jelas lokasi barbershopnya itu ada di sebelah WC3. Pas Anda sampai di WC3, Anda akan melihat tulisan barbershop. Nah, jadi mudah. Kalau Anda cukur pakai mesin biasa, maka dapat harga 10 real. Namun jika Anda cukur gundul pakai silet macam saya, habiskan rambut itu, maka Anda diminta 20 real. Dan sunnahnya sebenarnya cukur gundul begini teman-teman ya. Maka tahallul ini, rambut-rambut kita akan menjadi cahaya kita nanti kelak di akhirat kita. Maka lebih utama tahallul itu gundul, Anda akan mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Sementara Anda jika tidak gundul, hanya merapikan saja, Anda hanya mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Inilah teman-teman manasik umrah kita. Mudah-mudahan teman-teman yang belum umrah segera dipanggil oleh Allah, diundang di tempat yang mulia ini. Yang sudah umrah mudah-mudahan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi kita semua, mudah-mudahan bisa pergi haji dan umrah. Demikian dari Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.